Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua dalam mata kuliah hukum keluarga. Hati-hati. Langsung diambil. Ambilin. Dalam materi hukum keluarga, mudah-mudahan perjumpaan ini adalah merupakan share keilmuan yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan interaksi ini nanti sifatnya adalah share, manakala ada hal nanti setiap, karena ini adalah tim teaching itu beda dengan jikalau saya menjadi man- pengampu tunggal. Kalau pengampu tunggal maka tentu dari materi akan kita bagi habis untuk didiskusikan. Sekali lagi, jikalau saya ngajar tunggal, maka tentu materi ini saya bagi habis untuk didiskusikan. Selanjutnya, saya akan mengkonfirmasi dan mengklarifikasi dari apa yang telah dipresentasikan. Namun karena ini adalah tim teaching berarti satu mata kuliah diampu oleh beberapa dosen, dan ini dibagi habis dengan dosen yang ada, maka saya akan nyampaikan poin-poin materi, kemudian setelah itu akan kita diskusikan. Karena itu mari kita awal dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada nih, Mbak. Oke. Dan ini tolong dibuka. Sekali lagi tolong dibuka kameranya semuanya, kecuali admin. Dibuka kameranya, saya ingin memastikan wajah dari mahasiswa yang bergabung pada kesempatan ini. Sekali lagi tolong dibuka. Saudara Ikhwan, Saudara Habibi, tolong dibuka. Berarti dua orang ini ada mahasiswa yang tergabung dalam kelas ini, yang dua manusia, yang dua golongan jin ini. Ya, alhamdulillah ada golongan jin yang ikut kuliah di Magister Hukum Keluarga Unsuri. Karena itu, wahai jin, tampakkan wajahmu. Ah, ternyata masih juga tidak nampak wong barang halus. Karena barang halus ya yang nampak hanya namanya saja. Mudah-mudahan ini yang yang ikut kuliah yang dua orang ini tetap golongan manusia, sehingga masih saya tagih wajahnya, dan amin. tolong kameranya jangan dimatikan. Sekali lagi, tolong Ah, kameranya jangan dimatikan karena saya sudah eh, paham modus modus Zoom itu. Jadi hanya dinyalakan laptopnya atau hanya dinyalakan HP-nya, setelah itu ditinggal pergi keluar kota begitu. Karena itu tetap tolong, agar saya ini tidak seperti orang gila ngomong sendiri. Paling tidak ini ada teman untuk ngomong. Ada teman untuk ngomong, dan ini betul-betul kita bersemuka. Karena bersemuka maka tetap tolong untuk apa? Untuk dinyalakan kameranya agar ada interaksi keberkahan yang dapat kita wujudkan pada kesempatan ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan, saya kebetulan diamanai untuk mendiskusikan kajian on- ontologi, epistemologi, dan aksiologi tentang syarat dan rukun pernikahan. Sekali lagi, kajian
tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi tentang syarat dan rukun pernikahan. Maka secara secara epistemologi saya siapkan ini bisa dilihat ya, kitab fikih ala madhabil arba'ah yang disusun oleh Al-Jaziri. Nama lengkap adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Aud Al-Jaziri. Bin Aud Al-Jaziri. Kemudian ini yang kedua, kajian nikah beda agama menurut hukum dan syariat. Menurut hukum positif dan hukum menurut syariat. Nanti akan kita diskusikan panjang lebar. Karena tema kajian kita ini cukup menarik untuk kita perbincangkan dan ini adalah sekali lagi mimbar akademik. Sekali lagi ini adalah mimbar akademik. Masing-masing adalah narasumber. Sekali lagi masing-masing adalah narasumber. Bentar ya kita break dulu. Ada tamu dulu. Alhamdulillah. Tinggal satu yang golongan jin. Saudara, oh ini baru masuk ya. Ternyata dua-duanya ini masih masih golongan jin ini. Mudah-mudahan tetap manusia yang ikut kuliah ini. Saya ingin kenalan satu persatu. Saudara Muhammad Abdullah ini dari mana? Dari Madura, Pak. Madura mana? Bangkalan. Bangkalan. Udah Iya. kerja di mana? Di KUA? Apa di mana? Atau ngajar? Ngajar saja. Ngajar. Ke Iya. saudara Hasan, Saya dari Madura juga, Pak. Madura. Kam- Posisi, profesi, Profesi karyawan swasta. karyawan swasta. Ya, Saudara Ikhwan Faizun, saudara Ikhwan, posisi profesi di apa? Di pengadilan ya? Di pondok Pak, di pondok pesantren. Guru. Apa di lawyer? Gimana Pak? Profesinya sebagai lawyer apa di mana? Enggak Pak, sebagai Hah? guru di pondok pesantren. Oh, Guru. pondok Itu pesantren. backgroundnya Saud- belum saya ganti. backgroundnya oh, itu. iya. Saudara Muhammad Rusli, Hadir Pak, di mana? saya dari Kalimantan Tengah Pak, Di Kalimantan Tengah. Profesi sebagai apa? ngajar di pondok pesantren. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini interaksi yang barokah ya. Dan alhamdulillah satu persatu alumni pasca sarjana unsuri ini udah meraih gelar doktor. Terakhir kemarin saya lihat di statusnya mahasiswa kami tahun 2015 kemarin dikukuhkan sebagai doktor Fakultas Pendidikan dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Saudara Soleh Ismail. Itu jadi mahasiswa kami yang masuk di 2015 lulus 2017. Dan alhamdulillah banyak yang sudah meraih S3 maka jangan terpuaskan di S2 ini, lanjut karena bagaimanapun juga janji Allah yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan dua golongan. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang punya pengetahuan utul ilma, yang diberikan ilmu oleh Allah, apa? Ditinggikan derajatnya. Jadi apapun profesi kita, maka tentu saya teringat ketika saya masih kuliah S1, saya dulu bermuamalah. Sekali lagi, saya dulu selama saya kuliah bermuamalah dengan non-muslim dan alhamdulillah saya menemukan titik kebenaran karena bagaimanapun juga substansi manusia yang paling penting adalah kejujuran. Kalau kita melihat dalam agama manapun yang paling penting adalah jujur dan adil. Jujur dan adil. Jujur itu berarti apa adanya, tidak ada dusta di antara kita. Adil adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan dari dialog itu, dalam ajaran Konfusianisme, Konfusianisme atau Konghucu, itu ternyata
semakin orang untuk belajar itu nilai manfaat apa yang kita dapat adalah semakin luas cakrawala pandang kita terhadap kehidupan ini. Sekali lagi, semakin luas, semakin tinggi kita mengejar ilmu, maka semakin luas cakrawala pandang kita tentang kehidupan ini. Kalau cara pandang tentang cakrawala kehidupan ini semakin luas, maka peluang untuk mendapatkan sesuatu dalam kehidupan dunia ini semakin terbuka lebar. Dan itu semakin banyak buku yang kita baca, ternyata semakin sedikit ilmu kita. Sekali lagi semakin banyak buku yang kita buka, ternyata masih banyak buku yang belum kita baca. Dan itu akan menghasilkan tawaduk. Maka dalam kesempatan ini, barangkali ada yang belum pernah saya baca dari buku yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, maka tentu saudara punya apa? Punya peluang untuk mendiskusikan karena ini sebagai mimbar akademik. Sekali lagi, ini adalah sebagai mimbar akademik untuk kita diskusikan bareng-bareng. Alhamdulillah, ini ternyata seluruhnya kita ini kuliah bersama manusia semua. Tidak ada yang golongan jin ternyata. Saya kira tadi ada golongan jin yang ikut kuliah gitu. Dan saya berharap sampai jam 10.30 atau 1,5 jam, tolong tetap dinyalakan ya, agar saya tidak seperti orang gila ngomong sendiri di depan komputer. Berarti ini ada yang saya ajak untuk ngomong lawan bicara saya, yaitu satu saudara Muhammad Abdullah, yang kedua saudara Hasan, saudara Fahmi, saudara Rusli, dan saudara Ikhwan Faizun. Barangkali di antara saudara ada yang ASN, maka saran saya segera urus izin belajar ya. Kalau saudara punya atasan dalam instansi itu, urus izin belajar. Izin belajar penting. Karena dengan izin belajar, apa yang saudara lakukan dalam proses akademik ini, mumpung ini masih semester 1 ya. Karena jarak tempuh kuliah S2 ini adalah 2 tahun. Kalau 2 tahun saudara tidak selesai, saudara akan rugi karena di semester 5 pun tetap bayar SPP. Sekali lagi, kalau saudara tidak bisa menyelesaikan selama 2 tahun, sampai semester 5, semester 6, saudara akan tetap bayar SPP di semester 5, semester 6, bahkan jikalau 4 tahun tidak selesai-selesai, sampai semester 8 pun saudara akan tetap bayar SPP, sesuai dengan apa yang diedarkan. Jadi, semakin menunda, dan itu berlaku dimanapun. Beda dengan saya dulu, ketika saya kuliah S3 maupun S2, bagi siapapun untuk bayar SPP, kalau S2 hanya sampai semester 4, kalau S3 sampai semester 6. Semester 7, 8, dan seterusnya itu hanya daftar ulang. Tapi sekarang di seluruh perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke, semakin menunda kelulusan, maka tetap bayar SPP sama dengan ketika membayar SPP di semester 1. Baik, kita akan kembali pada ini. Saya share screen ya. Udah bisa dilihat Belum, Pak. kajian Oh, sudah. ontologi, Sudah. epistemologi, dan aksiologi tentang syarat dan rukun pernikahan. Nah, berbicara tentang ontologi, apa itu ontologi? Kalau kita eh, hakikatnya pada dasarnya adalah aspek ontologi itu adalah aspek hakikat syarat dan rukun. Jadi secara ontologi apa? Yaitu menyangkut hakikat adanya syarat dan rukun sebuah pernikahan. Dan eh, ini dilakukan antara pihak laki-laki dan perempuan. Jadi kenapa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu harus menikah? Dan kenapa menikah dulu baru kawin? Nah, maka dari sisi hakikatnya, maka sesungguhnya dari sisi ontologis ini, maka sesungguhnya pernikahan itu adalah dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia. Karena bagaimanapun juga,
manusia itu akan berbeda dengan hewan. Manusia itu akan berbeda dengan hewan. Karena berbeda dengan hewan, maka ada namanya institusi pernikahan. Jadi nikah dulu baru kawin. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bisan. Uzawwijuka, uzawwijuka, aku aku satukan engkau ala ma amarallah atas apa yang Allah perintahkan bihi min imsakin sebab dengan mempersatukan itu imsakin akan menahan. Apa artinya menahan? Menahan dua laki-laki dan perempuan yang diikat itu biihsan dan tetap berbuat baik. Jikalau ternyata ketika ditahan dan tidak mampu berbuat baik, au tasrih. Eh, yang pertama adalah biimsakin bima'ruf. Bima'ruf, kata ma'ruf itu adalah menahan laki-laki dan perempuan tetap menjadi satu ikatan. Bima'ruf, kata ma'ruf itu beda dengan ihsan. Beda dengan khair. Kalau kata al-ma'ruf itu berarti satu ikatan yang diikat dengan nilai-nilai kebaikan yang dipakai di mana dia bertempat tinggal. Maka ma'rufnya orang Madura akan berbeda dengan ma'rufnya orang Kalimantan. Ada dari Kalimantan ini, Saudara Rusli? Kalimantan mana, Rusli? Kalimantan Tengah, Pak. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Suku Banjar tapi, suku Suku Banjar. Banjar lah. Ma'rufnya suku Banjar akan berbeda dengan ma'rufnya suku Madura. Mungkin ma'rufnya suku Madura adalah bagaimana membersamakan laki-laki dengan perempuan untuk menjadi satu ikatan dengan mas kawin yang tidak terlampau berat. Jadi tir podo irenge, sir podo senengi. Sing penting podo senengi, walaupun kemudian dengan hanya mas kawin, Fatihah jadi. Mas kawin dengan seperangkat timbangan jadi. Atau seperangkat apalah sehingga yang turut berjibaku bekerja itu suami istri. Jadi hanya misalkan dengan mas kawin sebilah pisau dengan harapan supaya bisa jual sate kemana-mana. Ini akan berbeda dengan ma'rufnya Kalimantan. Ma'rufnya Kalimantan dengan mahar yang tidak sedikit ya, apalagi suku Banjar ya. Bisa juga sawah sak pacule, omah sak supire, dan lain sebagainya. Lah, tentu katanya biimsakim bima'ruf, maka menahan dengan ma'ruf kebaikan yang ada dalam piranti institusi yang ada di masyarakat itu. Jikalau imsak bima'ruf tidak mampu, menahan supaya berkehidupan yang baik tidak mampu, maka autas rihim biihsan. Maka berpisahlah secara baik-baik. Apa makna berpisah secara baik-baik? Dulu bukan siapa-siapa daripada menimbulkan satu kehidupan yang tidak baik-baik saja, maka lebih baik berpisah. Anggap saja kita tidak pernah ketemu dan tidak pernah ada namanya dendam. Kata autasrihim bi ihsan, kata ihsan kan baik. Lebih baik. Ihsan, ahsana yusinu, ihsanan. Hasan itu kan, hasanah itu kan baik. Ahsana lebih baik kan. Jadi ketika tidak jodoh, ketika tidak jadi, maka berpisahlah tanpa meninggalkan luka yang menganga. Tanpa meninggalkan derita yang berkepanjangan. Itu kata BIS tasrih himbesan. Maka secara ontologi adalah bagaimana laki-laki dan perempuan itu mampu mempersandingkan diri dalam satu ikatan institusi namanya keluarga, laki-laki dan perempuan. Maka tentu aspek syarat dan rukun ini yang perlu dipenuhi agar apa? Hakikat dalam sebuah keluarga itu dapat terwujud. Kemudian yang kedua, hakikat dasar ontologi manusia yang mendasari makna syarat dan rukun pernikahan adalah bersumber dari nilai Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagai grand norma umat Islam. Jadi dari sekian perspektif
ada yang di luar akal, yang disebut dengan nakli atau dalil nakli yang bersumber pada Al-Quran, hadis, ijma, kesepakatan dari ulama yang mengambil dasar istimbat dari Al-Quran maupun hadis sebagai grand norma atau norma induk atau norma babon bagi umat Islam dalam rangka menjalankan aspek-aspek keluarga dalam mewujudkan institusi keluarga dalam sebuah biduk pernikahan. Ini aspek ontologi yang perlu kita gali. Yang kemudian aspek epistemologi. Kalau dalam aspek ontologi tentang hakikat dari kenapa orang menikah, dari kenapa orang harus dipersandingkan dan disatukan, maka aspek epistemologi adalah bagaimana memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai dengan akal atas syarat dan rukun pernikahan sehingga dengan syarat dan rukun pernikahan itu akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan dan cara-cara mewujudkan kehidupannya agar hidup ini bahagia dan selamat. Karena sesungguhnya orang menikah itu bukan untuk mencari sengsara, tapi orang menikah itu adalah menikah untuk bahagia, bukan nikah untuk susah. Tapi tetap nikah untuk bahagia. Dan bukan hanya bahagia, tapi bagaimana dengan pernikahan itu akan selamat dunia hingga akhirat. Keselamatan ini penting karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Sekali lagi, keselamatan itu penting karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang titian kita menuju akhirat. Karena apa? Karena satu hari di akhirat, satu hari di neraka, satu hari di alam barzah itu sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1.000 hari dari hitungan engkau. Semua. Apa hitungan engkau semua? Hitungan kehidupanmu ada di dunia. Jadi kalau kita hidup 100 tahun, hanya 1/10 hari. 1/10 hari itu berarti hanya 2,4 jam. Kalau kita dikasih kesempatan hidup 100 tahun di dunia ini, kita hidup di akhirat hanya 2,4 jam. Kalau dikasih usia 65 tahun, 65 tahun, kita hanya hidup 1,5 jam. Maka apakah dengan 1,5 jam ini akan kita korbankan dengan hal-hal yang membuat Allah murka? Maka tentu secara epistemologi, bagaimana cara kita mewujudkan bahwa dengan kita menikah, kehidupan kita semakin tentram. Bagaimana dengan kita menikah, kehidupan kita semakin damai, tentu selamat dunia akhirat. Maka tidak ada doa yang pas buat orang-orang yang sedang menikah, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkaimu, wa baraka alaika, dan juga kalau barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkaimu dalam ketika engkau dalam bahagia, ketika engkau tercukupi segala macam kebutuhan lahir batinnya, maupun wa baraka alaika, tetap juga doa mudah-mudahan Allah memberkaimu saat uang tidak ada, saat engkau dalam sakit, saat engkau dalam susah. Sehingga bagaimana ada atau tidak suami istri atau laki-laki perempuan yang sudah mengikat dalam satu ikatan cinta. Satu ikatan cinta didasarkan pada satu adanya tanggung jawab diri sebagai hamba Allah untuk menyelamatkan ini. Tanggung jawab ini tidak akan berarti jikalau tidak ada komitmen kedua belah pihak. Dan tentu sebagai bumbu penyedap adalah adanya cinta. Karena pada hakikatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan dari dirimu pendamping hidup, pasangan hidup, dan dari Allah menciptakan pasangan hidup wa ja'ala bainakum, Allah akan menumbuhkan, akan menjadikan di antara pasangan dan yang dipasangkan tadi mawaddah, cinta. Apa itu cinta?
kenikmatan-kenikmatan yang terukur dengan aspek-aspek lahiriah. Jika kenikmatan-kenikmatan yang bersifat aspek lahiriah ini dirawat, maka akan tumbuh namanya warohmah, kasih. Kasih itu artinya berapa? Bukan hanya bagaimana masing-masing terpenuhi aspek-aspek lahiriah, tapi aspek batiniah untuk tetap ada kesetiaan merawat dalam bingkai ini. Nah, ini adalah akan dibahas dalam apa? Aspek epistemologi. Karena aspek epistemologi ini adalah cara. Karena tidak ada namanya bim salah bim dalam kehidupan ini. Seluruhnya setiap hukum sebab akibat atau hukum positif, hukum kausalita, orang bahagia, kenapa dia bahagia? Tidak kemudian orang bahagia itu datang secara tiba-tiba. Maka untuk meraih namanya bahagia dan selamat, maka piranti-piranti apa? Bagaimana cara mewujudkan kehidupan yang bahagia dan selamat itu? Inilah yang kemudian yang akan dirawat. Dicari dulu, setelah ketemu, rawatlah. Karena ketika sudah menemukan, instrumen penting. Sekali lagi, ketika sudah menemukan instrumen penting dalam rangka menemukan kebahagiaan dan mendapatkan keselamatan, maka instrumen-instrumen yang mengarahkan pada nilai-nilai bahagia dan selamat ini bukan hanya ditemukan, bukan hanya dicari dan ditemukan, tapi dirawat. Sehingga suami istri semakin lama semakin tangguh. Maka tentu dalam mewujudkan itu tetap dicari adalah orang-orang yang berjiwa besar. Orang yang tidak suka mencari kesalahan orang lain, tapi ketika mencoba mencari kesalahan orang lain atau mencoba mencari kesalahan pasangannya, tentu cari kekurangan yang ada di dalam diri ini. Karena sesungguhnya tidak ada namanya manusia sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Maka jikalau suami atau istri tetap menuntut kesempurnaan pasangannya, tapi dia tidak introspeksi diri, maka yang terjadi adalah tuntutan-tuntutan. Dan tuntutan ini tidak akan membawa kelanggengan dalam rumah tangga. Karena itu, kisah binatang Mimi Mituno, kenapa dalam bahasa Jawa, muga-muga sampeyan jejodohan iki koyok Mimi lan Mituno. Apa itu Mimi? Mimi itu kan binatang air. Mituna juga binatang air yang menyuplai mangkok begitu. Mimi Mituna itu binatang air yang menyuplai mangkok. Kalau kita ngambil ya telurnya banyak banget. Tapi ketika Mimi mati, Mituna akan menyusul mati. Mituna mati, Mimi pun akan menyusul mati. Itu artinya kalau doa mudah-mudahan sampai ini pasangan langgeng kayak Mimi Mituna berarti saling menopang dalam kekurangan. Ketika kekurangan ini tertopang, maka akan penuh. Makanya Allah menciptakan laki-laki dengan eh, alat biologi seperti itu, kemudian perempuan dengan alat biologi seperti itu adalah lambang ya. Sekali lagi, kalau laki-laki alat biologisnya seperti itu, kalau perempuan alat biologis seperti itu kan saling menutup kekurangan kan? Yang laki-laki punya kelebihan, yang perempuan punya kekurangan, disatukan jadi anak akhirnya. Itu namanya barokah. Jadi bertambah dari dua menjadi tiga, empat, lima, enam, itu namanya barokah. Karena barokah zada wanama. Kata barokah itu zada wanama. Tumbuh, tambah dan tumbuh. Tambah dan tumbuh. Zada itu tambah, nama itu tumbuh. Tambah dan tumbuh. Tumbuh apanya? Tumbuh berkembang lebih bahagia. Tambahnya, tambah anak, tambah cucu, dan sebagainya. Kemudian, dari sisi aspek aksiologi, apa aspek aksiologi itu? Adalah berupaya mengetahui hakikat esensi nilai yang terdapat dalam syarat dan rukun pernikahan. Sekali lagi, esensi nilai yang terdapat dalam syarat dan rukun pernikahan. Fokus dari nilai ini adalah bagaimana baik buruknya sudut pandang moral, etika, dan manfaat. Dari sudut pandang moral, apa syarat dan rukun? Ini adalah menopang bagaimana dengan syarat yang ada. Jika terpenuhi, maka moral akan terjaga, etika akan terjaga, manfaat akan terjaga. Dari syarat apa? Apa syarat-syarat? Misalkan mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Di antara syaratnya adalah tidak ada hubungan nasab. Tidak ada hubungan
apa? Musyawarah. Tidak ada hubungannya rodho'ah. Jikalau syarat ini dilanggar, maka ada perkawinan sedara. Bagaimana aspek moralnya perkawinan sedara itu? Tentu akan tidak ada bedanya antara manusia dengan hewan. Tidak akan ada bedanya antara manusia dan binatang. Aspek etika. Etika itu adalah dari nilai baik yang diakui oleh masyarakat. Sekali lagi, aspek etika adalah aspek kebaikan yang diakui oleh masyarakat. Dan aspek manfaat. Kalau dengan syarat seperti ini, dengan rukun seperti ini, aspek manfaatnya apa? Misalkan, dalam pandangan Syafi'iyah, yang kemudian diadopsi dalam rukun, dalam KHI, bahwa pernikahan itu adalah ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, dan ijab kabul. 5 rukun ini adalah rukun yang dipakai oleh mazhab Syafi'iyah, yang kemudian diadopsi, ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam. Kenapa? Karena di Madzahibil Arba'ah ini, kelihatan enggak? Di kitab Madzahibil Arba'ah ini, di kitab Madzahibil Arba'ah, ini aspek untuk rukun, sekali lagi aspek rukun dalam pandangan, aspek rukun dalam pandangan Hanafiyah, lin nikah ruknan, bahwa nikah itu hanya ada dua rukun. Apa? Menurut pandangan Imam Imam Hanafi dan ulama-ulama yang mengikuti Imam Hanafi, lin nikah ruknani wa huma jaza'u lidzani la yatimu bidunihima. Bahwa nikah itu ada 2 rukun. Wahuma 2 rukun itu adalah jazahul lil ladzani la yatimu bidune, dan itu tidak akan sempurna tanpa ada 2 itu. Apa? Satu, ijab, yang kedua adalah qabul. Hanya ijab dan qabul tok itu kalau dalam pandangan Imam Hanafi. Tapi syaratnya mengarah pada, lah, kalau untuk pandangan Syafi'iyah, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul. Misalkan mempelai perempuannya tidak ada. Yang ada adalah laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Maka tentu secara aspek aksiologi, kalau laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah sama perempuan, mana bisa jadi anak? Beda dengan kambing kibas. Kambing kibas itu tanpa ada pejantan, bisa bunting. Sapi tanpa ada sapi jantan, bisa bunting. Lewat apa? Kawin suntik. Tapi manusia apa perlu kawin suntik dikasih spermanya sapi atau spermanya kambing? Tentu beda. Lah, inilah yang disebut dengan aspek aksiologi adalah nilai manfaat dari sebuah pernikahan. Apakah etikanya ada? Namanya LGBT, lesbian, gay, bisek, transgender, maka tentu jikalau sebuah negara menghalalkan pernikahan LGBT, maka dari aspek aksiologi, dari esensi, syarat dan rukun tidak terpenuhi. Karena apa? Dalam pandangan moral, etika, dan manfaat, maka itu akan buruk. Sehingga apa bedanya antara manusia yang oleh Allah sudah ditegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia itu sudah dibuat oleh Allah sebaik-baik bentuk. Apakah dirusak dengan? Nah, maka inilah yang kemudian pentingnya kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi tentang syarat dan rukun pernikahan. Kemudian, ini sudah setengah jam ya. Dari proses sigot, ijab kabul, uzawi juga, alama amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihim bisan, uzawi juga, aku sandingkan engkau, aku sandingkan engkau, alama amarallah, atas apa yang Allah perintahkan, bihi, sebab itu, min imsakin, dari menahan, bima'rufin, sesuai dengan nilai kebaikan
yang hidup dan berlanjut dalam masyarakat di mana engkau bertempat tinggal, autas rihin atau berpisah biisan dengan lebih baik. Baru angkah tuka wazawwajtuka makhtubataka. Sekali lagi, angkah tuka wazawwajtuka makhtubataka. Fulanah bin Fulan. Mauliyata siapa? Dengan wali siapa? Jika ini naibul fa'il. Mauliyata Fulan bin Fulan. Alladzi qad wakalani yang telah mewakilkan pada saya bimahrin hadza wa hadza. Lah, apa artinya angkah tuka? Aku nikahkan engkau, baru aku kawinkan engkau. Berarti kata angkah tuka secara aksiologi ijab kabul dengan angkah tuka wa zawwajtuka yang disandingkan dalam satu kalimat yang paralel dengan apa? Yang paralel dengan apa? Paralel dengan kalimat dicampur dengan wawu ataf. Aku nikahkan engkau, baru aku kawinkan engkau. Berarti menikahkan itu adalah berarti menyatukan dengan syariat yang sah, yang benar. Artinya syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Setelah ini baru kemudian dimulai wa zawwajtuka, aku kawinkan engkau. Kalau nikah itu adalah hal yang bersifat formal juridis, kalau zawaj itu adalah sudah menyangkut pada hubungan badan. Jadi selepas ijab kabul ini, bukan hanya engkau menjadi pasangan suami istri, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah halal. Dari dulit sedikit sebelum ijab kabul adalah dosa, maka sekali dulit adalah 10 kebaikan. Ingat apa yang dibahasakan oleh para mubalik, bahwa dulit sebaik. Dulit bahkan kalau pas malam Jumat, pahalanya seperti berperang di jalan Allah, habis membunuh orang, habis apa? Habis melawan 40 lawan dan 40 lawan itu binasa semua. Lah, ini kata angkaha secara bahasa, secara ontologi, bahwa kata angkaha wa zawajutuka itu sebetulnya maknanya sama. Tapi dalam secara operasional epistemologi, nih kalau angkaha itu adalah nikahnya menyatukan dengan syariat wa zawajutuka, baru setelah itu halal kelaminnya. Nah, baru menikahkan zawaja yuwawij yuzawiju itu adalah ini menabur benih. Dari kata nakah itu baru menikahkan, mengawinkan, memperistrikan berarti menyatukan. Kalau zawaja itu baru proses menabur benih, menabur benih. Kemudian rukun. Kata rukun secara ontologi, apa rukun itu? Dari kata ruknu, sedangkan jamaknya adalah arkan. Dalam bahasa Arab, arti rukun itu adalah tiang penopang atau tiang sandaran penyangga utama. Jadi satu rumah bisa tegak karena ada rukun yang menopang atap yang ada di atas. Maka jikalau satu diambil, maka atap ini tidak akan bisa berdiri tegak, bahkan akan roboh. Begitu pula, jikalau ini tidak ada, maka akan rusak satu seluruh bangunan. Karena itulah dalam istilah fikih, rukun itu adalah sesuatu yang ada dalam satu amalan yang harus dikerjakan. Jikalau ditinggalkan, maka amalan itu batal atau tidak sah. Maka apapun rukun yang setelah ditetapkan dalam madzhabul arba'ah apa dari dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali adalah ini satu rangkaian yang di situ harus ada. Jikalau tidak, maka akan menyebabkan tidak adanya atau rusaknya, batalnya dari apa yang dilakukan. Yang kedua, syarat. Syarat secara bahasa adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Sebagai tanda. Syarat ini, syarat syarat sahnya mempelai laki-laki
syarat sahnya mempelai laki-laki ini, jikalau syarat ini tidak ada, maka mempelai laki-laki yang ada ini menyebabkan rusak. Misalkan, seorang laki-laki yang akan menikah adalah berakal, balik, muslim. Jikalau kemudian laki-laki yang dipersyaratkan berakal tapi gila, laki-laki ini tidak berakal tapi gila, maka menyebabkan keberadaan laki-laki ini tidak bisa kemudian dilanjutkan sebagai rukun karena syaratnya tidak terpenuhi. Misalkan laki-laki ini belum balik, tetap dipaksa, maka syarat ini menyebabkan apa yang ada pada mempelai laki-laki tidak menjadikan proses dalam berikutnya dapat ditegakkan. Atau bukan muslim, maka syarat muslim sebagai mempelai laki-laki penting karena ini menyangkut sah tidaknya dalam sebuah penerapan rukun yang ada. Artinya, secara bahasa, sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain dan syarat itu adalah tetap harus ada dan wajib ada. Jikalau tidak akan merusak keseluruhan yang ada. Sementara itu menurut syarak dalam istilah fikih adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebagai instrumen sah tidaknya satu perbuatan. Tapi bukan termasuk bagian dari perbuatan itu. Jadi rukun nikah adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul. Ini tidak masuk dalam rukun itu. Tapi akan menjadi bagian. Akan menjadikan ada tidaknya bagian 5 ini. Jikalau misalkan wali tidak memenuhi syarat, jikalau saksi tidak memenuhi syarat, maka bagian ini akan tidak ada. Walaupun dia bukan bagian dari ini, tapi jikalau syarat ini tidak ada, maka menyebabkan rusaknya salah satu dari 5 bagian ini. Itu namanya syarat. Maka kemudian secara epistemologi, di mana letak perbedaan rukun dan syarat? Dalam terminologi hukum Islam, rukun itu bisa juga disebut fardu. Sekali lagi, dalam terminologi hukum Islam, rukun itu juga bisa disebut fardu. Karena rukun adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai tolok ukur sah tidaknya suatu perbuatan. Dan merupakan bagian dari perbuatan itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat ini merupakan sesuatu yang harus ada pada satu amal ibadah sebelum amal itu dikerjakan. Sekali lagi, syarat itu merupakan satu yang harus ada pada satu amal sebelum amal itu dikerjakan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada amal ibadah dalam waktu pelaksanaan amal. Misalkan orang sholat, rukunnya sholat itu kan berdiri kan? Dimulai dari apa? Orang sholat berdiri dulu kan? Setelah berdiri niat kan? Kemudian takbir, setelah takbir baca Fatihah, setelah Fatihah ruku, setelah ruku iktidal, setelah iktidal sujud, setelah sujud duduk di antara dua sujud, setelah itu sujud lagi. Rokat kedua atau keempat atau ketiga ada tasyahud. Apakah tasyahud awal, tasyahud akhir? Maka diakhiri dengan salam ke kanan. Ini rukun. Tapi sebelum Allahu Akbar, apa syaratnya? Rukunnya adalah niat. Kalau berdiri Niat. tadi adalah Niat, Pak. syarat. Syarat. Jadi syaratnya sholat adalah berdiri. Namun jika berdiri tidak bisa kan bisa duduk dan sebagainya. Tapi untuk syarat yang berikutnya, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Badan ini harus suci dari hadas dan najis. Maka walaupun rukunnya terpenuhi, tapi kalau kemudian tidak punya wudhu, kalau untuk mensucikan hadas kecil adalah disucikan dengan apa? Disucikan dengan wudhu kan? Maka jikalau dia tidak punya wudhu, kemudian dia sholat, dia tetap bisa sholat, tapi sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak batal. Sholatnya bisa jadi batal. Karena apa? Syarat
untuk menuju sholat, dia tidak memenuhi. Ibarat seseorang mengendarai mobil, syarat untuk mengendarai mobil apa? Punya apa? Halo? Syarat seseorang untuk bisa nyetir mobil, apa SIM. syaratnya? Ya, Mbak. Harus punya SIM. Surat izin untuk Mengemudi. mengemudi. Maka jikalau dia kemana-mana bawa mobil, jangan disalahkan dia kena tilang di jalan karena dia tidak memenuhi syarat untuk menyetir mobil karena tidak punya kompetensi untuk walaupun pinternya luar biasa karena dia statusnya adalah supir ilegal. Itu substansi dari syarat. Kemudian kita lanjut. Ini saya ambil di Madhabil Arba'ah Abdurrahman Al-Jaziri kitab Al-Fiqh Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah juz 4 cetakan Bayrut. Ini kitabnya. Ini kitabnya. Halaman 12 sampai 13. Link nikah ruknani wahuma jazahul lidhani la yatimu bidunihim. La yatimu bidunihima. Ahaduhuma salah satu al-ijab. Yang kedua wathanihima al-qabul. Apa ijab? Aswadur minal wali au may yakum makomahu. Adalah ucapan lafaz yang diucapkan oleh wali atau orang yang mewakili wali. Sementara qabul lafaz asadiru minal zauji adalah kalimat yang diungkapkan dari pihak suami atau orang yang ditunjuk untuk mewakili. Nah, ini artinya sebuah pernikahan bisa diwakilkan. Hanya mewakili ijab kabul saja. Misalkan saudara Abdullah menikah. Posisinya ada di tengah hutan. Dia sudah pesan sebelumnya kepada saudara Hasan. Mas, Mas Hasan, saya mau berangkat ke hutan Mas ya. Tanggal sekian. Nanti kalau saya belum pulang, nanti tolong diwakili ijab kabul. Boleh dengan bukti-bukti yang konkret. Tapi hanya mewakili ijab kabul, bukan mewakili untuk bikin anak. Kalau mewakili bikin anak bahaya itu nanti. Jadi anaknya siapa itu? Jangan kayak seperti drama Cina. Drama Cina itu begitu kita buka buka YouTube itu secara otomatis muncul drama Cina. Begitu buka sekali gitu itu selalu ada notifikasi, selalu notifikasi. Kebetulan saya kan punya channel YouTube. Bisa dicatat channel YouTube saya. Iya, Pak. Ada pulpen? Ada. Channel YouTube saya itu sebentar. Channel YouTube saya. Channel YouTube saya eh ini channel YouTube saya. Tak share ya. Iya, Pak. Di langsung dibuka. Oh, itu udah ada di HP ya. HP-nya dipakai Zoom ya. Ini channel YouTube saya. Ya, begini. Mana? Kelihatan? Di-share di Zoom aja, Pak. Oh iya itu. Suluh Ya, berkah. Suluh Berkah. Jadi nanti di-subscribe ya. Karena ini Siapa? rekaman akan saya unggah di channel saya ini. Ini termasuk ini. Ini kemarin pas saya menyaksikan ini serba-serbi linknya. Ini sudah ada lumayan. Ada 1.800-an video. Jadi sudah mengunggah 1.800 kali video yang ada. Ini sebagai waktu jadi bapaknya penyuluh dulu. Jadi bapaknya Hmm. penyuluh sebagai ini media untuk media untuk
komunikasi. Nah, sekarang ini juga sebagai media saya untuk menyambung perkuliahan saya dengan saudara mahasiswa. Ini dari Sudah Pak, sudah, Pak. udah dicatat ya, Suluh Berkah Channel Sudah ya, di subscribe. dan di-subscribe ya. Sudah. Jangan lupa di-subscribe. Nanti ada lintasan-lintasan yang notifikasi. Itu loncengnya, ada lonceng itu di ditekan. Nanti ada Ya Pak. notifikasi. Kemudian terkait dengan akad fal akdu syar'iyun ya kabu minal umuri salasah. Jadi, lah ini baru ijab itu secara syarak terdiri dari apa saja. Qabul itu terdiri dari apa saja. Kalau ijab itu ada tiga hal, isnani hisian wahuma ijab wal qabul. Wasalisu maknawiyun wahwa irtibatul ijab bil qabul. Famalakal ukut alaihi min man ayyana kama fil bai' wasyira. Ini seperti ijab kabul dalam jual beli. Au manfaah kama fil nikah atau mengandung manfaat seperti apa yang ada di dalam nikah. Ya tabu ala hadil umur yang tersusun atas perkara-perkara ini salah satu ada tiga. Wahwaladhi yusama akdun kama ghairuhuma dan seterusnya. Ini menurut ulama ulama Hanafiyah. Lah, secara singkat seperti ini, rukun nikah menurut mazhab 4, menurut Hanafiyah itu hanya ada dua. Yang pertama, ijab dan qabul saja. Tapi kemudian setelah dilihat dari syaratnya, ada sigat, kemudian ada pihak yang berakad, dan ada saksi. Kemudian menurut Malikiyah ini ada ada 5. Yang pertama adalah wali, urutan beda antara ulama satu dengan yang lain. Yang pertama adalah wali bagi perempuan, sidak atau mahar, zauj, suami yang akan menikahi, zaujah, perempuan yang akan dinikahi, dan sigot. Sigot itu adalah ijab kabul. Sementara saksi tidak masuk. Sementara saksi tidak masuk. Kemudian menurut Syafi'iyah ada 5. Yang pertama zauj, yang kedua zaujah, yang ketiga wali, yang keempat syahidan, 2 saksi, yang kelima adalah sigat ijab kabul. Sementara Hanabilah 1 suami istri, yang kedua ada kerelaan, ikhtiar waridho, yang ketiga wali, dan yang keempat adalah saksi. Sementara ijab kabul itu syarat. Jadi setelah memahami syarat dan rukun, rukunnya seperti ini. Tapi ternyata ada topangan syarat-syarat yang ada. Sehingga benar jikalau kemudian dalam kompilasi hukum langsung di rukun itu langsung ada 5. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali saksi 2, dan ijab kabul. Kemudian menurut menurut Imam Hanafi atau ulama-ulama Hanafiyah, rukun nikah adalah hanya ijab kabul saja. Sekali lagi, rukun nikah itu hanya ijab kabul saja. Tapi ijab kabul itu harus ditopang dengan beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada wanita yang sudah balik dan berakal, sehat boleh menikahkan dirinya. Kalau ada wanita yang balik berakal serta sehat, dia tidak butuh wali. Wali itu hanya misalkan ada wanita yang mau menikah, apakah dia janda atau perawan?
dan tidak ada walinya, maka dia bisa menikahkan dirinya. Misalkan ada seorang perempuan datang ke Mas Rusli. Mas Rusli, maukah engkau menikah dengan saya dengan mas kawin rumah sak perabotane, sawah sak pacule, mobil sak sopire, perhiasan sak lengkape, sertifikat tanah nggak usah digadekno, kontan. Begitu Mas Rusli jawab, aku setuju, aku terima nikahmu dengan mas kawin yang telah engkau sebut jadi. Tinggal saksinya aja. Lah, ada syarat harus iklan. Jadi walaupun tanpa tanpa wali harus iklan di depan banyak orang. Tidak seperti dulu ada seorang tokoh di Jakarta menikahi janda gubernur di sebuah hotel dengan pakai apa itu mazhab Daud Al-Zahiri. Jadi Daud Al-Zahiri itu kan mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ijab kabul, saksi. Dan dirinya bisa menjadi saksi akhirnya. Dua orang jadi. Jadi ada seorang perempuan di dalam kamar hotel bilang, maukah engkau menikahiku dengan mas kain demikian dan demikian? Cukup dijawab, aku terima nikahmu. Jadi langsung sudah bisa hubungan. Itu pernah viral itu. Tahun berapa itu? Tahun 90-an itu. Tahun 90-an. Kebetulan tokoh itu sudah almarhum. Waktu itu saya masih jadi ketua cabang Ormas. Kemudian yang kedua, wali nikah hanya sebagai syarat sempurna saja, bukan syarat sahnya. Sekali lagi, wali nikah hanya sebagai syarat sempurnanya. Sehingga jikalau pernikahan itu tanpa wali, tetap sah, walaupun kurang sempurna. Yang ketiga, wali nikah itu ada dua, yaitu wali nadab dan wali ijbar. Wali nadab adalah wali atas wanita yang sudah balik dan berakal, sedangkan wali ijbar adalah wali atas wanita yang masih kecil, gila atau budak. Jadi wanita boleh gila, tapi laki-laki harus berakal. Kemudian wali mujibir, mujibirnya kalau ijbar sama mujibir beda. Kalau mujibir adalah wali disebut wali adol, wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya seperti wali mujibir adalah wali yang sudah kehilangan kemampuannya untuk menjadi wali. Siapakah wali mujibir yang kehilangan itu adalah orang gila belum mencapai umur atau belum masih mumayyiz. Kemudian pernikahan tidak boleh dilakukan secara siri. Ini yang harus dipenuhi. Walaupun tidak ada wali, maka pernikahan tidak boleh dilakukan siri, sembunyi-sembunyi. Harus iklan di depan undangan yang banyak. Jadi, misalkan di gedung, di GOR begitu. Di GOR Gelora Bung Tomo di GPT. Di tengah-tengah ada podium ijab kabul. Jadi, di situ langsung kayak model drakor, drama Korea atau drama Chin. Maukah engkau menjadi berjanji kedua belah pihak, kemudian setelah itu pihak laki-laki menjawab begitu saja dan disaksikan banyak orang. Jadi pernikahan dalam mazhab Hanafi ini harus harus terbuka, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi bahaya itu. Bahaya ini misalkan Mas Hasan ini tipe tidak puas dengan satu perempuan, bisa bahaya itu. Tante rondo itu. Kemudian pernikahan ini adalah merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ini dari menurut Hanafi. Sebentar ya, sebentar. Ada psikomo lewat, ada psikomo lewat, kan? Ada apa yang saya sampaikan tadi? Ada yang bisa Saya didiskusikan? bertanya, Pak. Ya silakan. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Eh, Ya, bisa kedengaran, silakan. Pak, suara saya. Ya, bisa didengar, bisa tak dengar. Eh, se- sebelumnya saya minta maaf, Pak.
tadi sempat jadi jin sebentar. Ya nggak apa-apa. Sekarang jinnya menampakkan rupanya, Pak. Menampakkan ya. Silakan. Jadi begini, Pak. Tadi kan Ya. menyinggung kalamnya Al-Quran, Pak ya. Imsakun bima'ruf, au tasrihun bi ihsan. Au tasrihim bisan. Itu au tasrihin bi ihsan. Itu kan apa namanya kiat-kiat untuk eh, apa namanya untuk merangkul keluarga atau melepaskannya, gitu kan, Pak? Ya. Apakah pada zaman ini, Pak, itu kan ada namanya pencatatan nikah. Hmm. Pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA itu juga Hmm. termasuk imsakun bima'ruf, Pak. Soalnya kan begini, Pak. Ya. Kalau kita melihat kondisi zaman yang seperti ini, itu banyak Ya. orang-orang yang apa namanya eh, bisa dikatakan eh, gampang bersilat lidah atau bohong. Hmm. Nah, seumpama tidak ada pencatatan nikah, dia akan semena-mena bilang pada orang lain bahwasanya dia belum menikah, padahal dia sudah menikah. Begitu, Pak. Apakah Ya. pencatatan nikah itu juga termasuk imsakun bima'ruf? Nah, pencatatan nikah itu penting. Apalagi di zaman saiki. Apa saiki? Isine saiki loh. Di zaman saiki isine saya termasuk amplop barangnya. Amplop. Zaman saiki. Itu memang eh, dalam ungkapan dalam peribahasa dalamnya hati bisa dalamnya lautan bisa diukur siapa yang tahu dalamnya hati. Maka tentu hal-hal yang bersifat batiniah itu tidak masuk dalam ukuran secara syariah karena yang tahu adalah yang bersangkutan. Tapi jikalau yang bersangkutan itu sudah punya niat yang buruk, maka nikah itu bisa haram. Sekali lagi, jikalau salah satu dari pasangan itu sudah punya apa itu niat yang buruk, maka nikahnya itu bisa haram. Hukum nikah itu ada 5. Hukum dasar itu sunnah, tapi bisa juga wajib, bisa juga mubah, bisa juga makruh, bisa juga haram. Jikalau dia punya nilai niat-niat yang tidak baik, yang tidak mewujudkan keluarga yang langgeng secara on aksiologi, sekali lagi, yang tidak berkeinginan untuk melanggengkan pernikahan secara aksiologi, ontologi maupun epistemologi, maka itu bisa dihukumi haram. Nah, keharaman itu adalah berdasarkan ilat, sebab musabab yang ada gitu. Jadi, untuk ukuran di Indonesia, pencatatan itu wajib hukumnya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa nikah yang tidak dicatatkan itu minimal hukumnya makruh setelah melihat fenomena yang ada. Karena itu pada kesempatan apapun di pengajian apapun saya tidak pernah saya tidak pernah merekomendasi orang tua yang ingin menikah sirikan. Bahkan jikalau ada, kebetulan saya ada di Kementerian Agama, saya ada di Kementerian Agama dan kemudian saya misalkan ada tetangga minta tolong untuk menjadi naibul wali, menikahkan secara siri, maka saya akan disanksi oleh kantor saya. Saya akan dapat hukuman dari kantor saya, kantor Kementerian Agama. Sedemikian itu karena efek nikah siri itu yang untung hanya laki-laki, tapi yang buntung pihak perempuan. Karena banyak kasus yang mencuat. Dan kalaupun toh nanti pada akhirnya ada relaksasi hukum itu urusan yang berbeda. Tapi dari 1.000 kasus paling tidak ada satu orang yang beruntung dengan nikah siri itu. Kecuali perempuan yang hanya ingin menguras hartanya. Apalagi sekarang ini sedang viral kan di Jawa Barat itu dinikah siri itu. Padahal ketika dinikah siri dari kalau kita lihat berita yang ada itu sudah hamil duluan. Tapi kemudian ada sendenan jati yang sedang terpuruk sekarang ini. Ada sendenan jati, akar jati yang sedang terpuruk saat ini. Ini sedang menuntut. Walaupun dari hasil tes DNA kalah, dia ingin melakukan tes DNA ulang di Singapura.
karena yakin bahwa ini adalah anaknya si yang di bahkan sekarang ini menjadi saksi dan sebagian. Tapi ingat, wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik kemakaran. Jikalau kemudian kebenaran tetap dan semuanya adalah menjadikan kebenaran, kejujuran, keadilan itu sebagai panglima, sebagai manapun orang yang berniat untuk bersekongkol, permufakatan jahat untuk berbuat makar, tapi Allah sebaik-baik makar. Allah sebaik-baik makar. Karena itu aspek ontologi menjadikan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma sebagai landasan kita start awal untuk mengkaji ini. Gitu. Itu dari jawaban saya, Saudara Habibi. Kita Saya lanjut bisa ya. menambahi, Pak. Saya bisa Ya, menambahi silakan. sedikit, Pak. Ya, Tadi kan ada apa namanya qaul, Pak ya. Qaul dari Hanafiyah yang menyebutkan bahwasanya wanita itu boleh dinikahi meskipun gila. hmm. Benar, Pak ya? Nah, Ya, eh, menurut pengalaman pribadi Bapak, apakah ada yang hal demikian, Pak, di negara Indonesia, Pak? Terus itu lagi, Pak. Tadi kan ada apa namanya doa ya, Pak ya. Semacam ibarat seperti mimilan mitono. Apabila si istri mati, si suami akan menyusulnya. Tapi dalam kondisi realita itu tidak demikian, Pak. Tapi kalau si istri meninggal, suami akan kawin lagi, Pak. ya, Gitu. ya. Jadi pertanyaan saya itu, Pak, apakah ada fenomena orang wanita gila itu dinikahi oleh seorang laki-laki yang waras? Ada, tapi yang nikahkan wali. Yang menikahkan itu wali. Jadi ada tiga, eh, belum balik, masih mumayyiz, gila, itu yang nikahkan wali. Tapi kalau dia sehat dalam pandangan perspektif ulama Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah, maka dirinya bisa menikahkan dirinya. Tapi kalau gila, yang menikahkan itu adalah wali. Wali mujibir namanya. Wali mujibir. Tuh ya. Tapi Bapak pernah melihat, Pak, maksudnya dalam eh, dalam sewaktu kejadian itu berada pada majelis Bapak gitu. Yang saya ketahui itu anaknya masih belum balik. Yang belum balik. Yang gila, saya belum pernah mendapati selama saya ada di KUA 14 tahun itu, kecuali gila harta, gila dunia, gila kehormatan. Kan lebih bahaya gila harta, gila kehormatan, gila dunia kan daripada gila akalnya kan. Kalau saya sekarang ada di panti rehabilitasi sosial, saya sekarang ada di panti rehabilitasi Balai Pelayanan, Balai Pelayanan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS, dan 85% itu orang gila. 85% orang gila, baik itu gila betulan atau gila bocor-bocor alus 11-12 dan sebagainya. Saya berinteraksi setiap sepekan 2 kali, setiap hari Selasa, Kamis, kadang-kadang sedapatnya. Memang fenomenanya banyak dan andaikan ada wali yang mau menikahkan mereka bisa. Tapi sejauh ini saya belum pernah merekomendasikan mereka untuk menikah karena madorotnya jauh lebih banyak. Madorotnya lebih banyak. Kecuali jika ada laki-laki baik yang kemudian bisa berikhtiar untuk kesembuhan, itu bisa kita lepas. Tapi selama yang nikah juga sama-sama gilanya, ya tetap tidak bisa menjadikan satu bahtera rumah tangga itu lebih lebih lepas. Yang kedua, yang kedua terkait dengan janji setia, ini perlu kita lihat dari historisitas. Dari historisitas, andaikan Khadijah tidak meninggal, Rasulullah tidak menikah lagi. Sekali lagi, andaikan Khadijah tidak meninggal, Rasulullah tidak menikah. Tapi kemudian ketika Rasulullah menikah bukan faktor biologis yang menjadi pertimbangan. Tapi faktor yang lain. Misalkan Rasulullah menikahi Aisyah karena Abu Bakar kepingin menjadi ahlul bait. Kepingin dekat dengan Rasulullah. Rasulullah menikahi Ummi Salamah karena suaminya adalah syuhada
yang butuh perlindungan. Jadi rata-rata janda-janda yang dinikah oleh Rasulullah adalah orang-orang yang memang butuh perlindungan. Dan sifatnya Rasulullah menikahi itu adalah memberikan perlindungan, bukan semata-mata unsur seks semata. Unsur seks itu hanya kembangan sebagai bagian dari dinamika kehidupan. Jadi bukan atas dasar nafsu, tapi dasar kepentingan. Dan itu hanya ada pada diri Nabi. Hanya ada pada diri Nabi. Kemudian terkait dengan memang tingkat ketahanan diri antara laki-laki dan perempuan lebih kuat perempuan. Perempuan ditinggal suaminya ketika anaknya masih kecil-kecil tetap tangguh, bisa mengasuh anaknya menjadi sukses. Tapi jikalau ada laki-laki ditinggal istrinya, ini yang tidak kuat. Jangankan nunggu setahun. Dalam hitungan bulan, hari, itu tidak sedikit laki-laki yang kemudian langsung menikah. Karena laki-laki tidak mengenal iddah. Yang mengenal iddah adalah hanya perempuan. 120 hari menurut KHI. 130 hari menurut kompilasi hukum Islam. 130 hari menurut kompilasi hukum Islam. Tapi kalau laki-laki tidak mengenal iddah. Kenapa perempuan mengenal iddah? Karena di situ ada unsur-unsur pembersihan rahim perempuan dari sperma. Dan sperma itu akan bersih total butuh waktu 3 kali suci. Jikalau kuruk itu diartikan suci, berarti 3 kali suci, 4 kali menstruasi. Jikalau kuruk itu adalah menstruasi, 3 kali menstruasi, 4 kali suci. Digenapkan menjadi 130 hari. Digenapkan menjadi 130 hari dan itu sudah diteliti dari penelitian ilmiah. Ternyata itu adalah rangka membersihkan rahim dari sperma suami sebelumnya. Kalau hamil, iddahnya sampai bayi itu lahir. Begitu bayi itu lahir, maka tentu ada kesempatan nifas sampai 2 bulan. Nifas sampai 2 bulan. Maka selama 2 bulan itu tidak bisa ngapa, maka rahimnya akan bersih jika menerima sperma dari suami barunya. Tapi bagi laki-laki itu ibarat api dalam lilin. Api dalam lilin itu bisa dinyalakan di mana saja, kapan saja, dengan api yang sama seperti itu. Itu jawaban dari saya. Kita lanjut ya. Masih ada materi. Skimming agak cepat. Kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana menurut ini penjelasan sekarang? Penjelasan. Ada 5. Selain madhab Hanafiyah, ada 3 madhab yang menyebutkan suami masuk dalam rukun pernikahan. Sekali lagi, selain madhab Hanafiyah, ada 3 madhab yang menyebutkan suami masuk dalam rukun pernikahan. Suami di sini maksudnya adalah mempelai laki-laki yang telah memenuhi kriteria yang sah untuk menikah. Kriteria sah untuk menikah. Di antaranya adalah Muslim, berakal, balik. Kemudian untuk mempelai wanita ada 3 madhab menyebut istri atau mempelai wanita menjadi salah satu rukun nikah. Sama halnya dengan mempelai pria. Mempelai wanita adalah orang yang telah memenuhi kriteria yang sah untuk menikah, yang sah untuk menikah. Jadi 3 mazhab ini adalah Maliki, Syafi'i, Hambali. Mempelai laki-laki dan perempuan itu masuk rukun. Kemudian wali, jumhur ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah sepakat bahwa untuk posisi wali salah satu adalah sebagai salah satu rukun. Jadi jumhur ulama Maliki, Syafi'iyah itu adalah masuk 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 apa? Masuk rukun. Kemudian saksi jumhur ulama yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah setuju bahwa adanya saksi termasuk rukun nikah. Jadi saksi sebagian ulama Hanabilah, Hanafiyah itu saksi itu masuk rukun. Kemudian ijab kabul diucapkan oleh kedua belah pihak baik wali maupun suami harus bersifat selamanya dan tidak benar apabila disebutkan untuk periode tertentu. Berarti madzhabil arba'ah tidak menerima nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah itu? Kemarin saya sempat ngomong dengan teman yang lama dan guru-gurunya dari orang Syiah juga, Jawa Barat dan Syiah Bangil,
menyampaikan bahwa nikah mut'ah itu ada syaratnya, ada iddahnya. Syaratnya adalah paling tidak 3 bulan. Mut'ahnya 3 bulan, bukan sehari 2 hari. Kalau mut'ahnya sehari 2 hari, apa bedanya dengan prostitusi syariah? Seperti apa yang terjadi di Jawa Barat itu. Ada di di puncak itu ada namanya tulisan prostitusi syariah, pelacuran syariah, pelacuran yang diikat dengan syariah. Ada mempelai laki-laki, perempuan, saksi, ijab dan kabul. Tapi kalau kemudian memakai madhab madhab Hanafi, tidak perlu wali, tidak perlu wali, hanya mempelai laki-laki perempuan, ijab kabul, saksi, karena harus diumumkan. Ada walimah tuh. Walimah itu adalah dalam rangka itu walimah, iklan. Jadi madhab 4 ini tidak membolehkan adanya nikah untuk periode tertentu. Kalau nikah untuk periode tertentu namanya nikah mut'ah. Kalau kemudian kita skemakan seperti ini. Jadi mazhab Hanafi ada hanya 2 sigot dan 2 pihak yang berakad. Ada 2 rukun sigot. Sigot itu adalah ijab kabul. Yang kedua adalah 2 pihak yang berakad. Dan yang ketiga adalah saksi. Syarat sahnya adalah berhubungan dengan sigot dan 2 orang yang berakad dan saksi. Sekali lagi, syarat adalah tentang syaratnya ijab kabul itu apa, syaratnya mempelai itu apa, ada 2 pihak yang berakad dan saksi. Saksi itu kayak apa? Sementara mahar tidak tersebut dalam urutan rukun. Berarti misalkan tidak pakai mahar, sah. Tapi untuk Malikiyah, mahar itu rukun. Jikalau tidak ada mahar, mas kawin, maka tidak sah. Ada 5 rukun. Yang pertama, wali, mahar, yang kedua mahar, yang ketiga suami, yang keempat istri, yang kelima adalah ijab kabul atau sigot. Syafi'iyah sebagaimana yang dipakai dalam sementara untuk Malikiyah masing-masing rukun ada syaratnya. Sementara adanya saksi dalam mazhab Malikiyah ini adalah merupakan syarat. Kemudian saksi tidak dalam urutan, tidak menyebut mahar dalam akad, tidak mengapa, namun kedudukannya sebagai rukun dipandang dari segi sesuatu yang tidak boleh, tidak berarti harus dilakukan. Walaupun di sini tidak disebutkan apa, tidak menyebut mahar dalam akad, karena kedudukannya sebagai rukun dipandang dari segi sesuatu yang tidak boleh itu berarti rukun mahar ini tetap harus disebutkan. Kemudian Syafi'iyah ada syarat ini berhubungan dengan 5 rukun tadi. 5 dengan sigot, wali, suami istri dan saksi. Kemudian keterangannya sebagian ulama Syafi'iyah menetapkan saksi sebagai syarat sah nikah karena kedudukannya di ulat akad. Jadi sebagian ulama Syafi'iyah sendiri menyatakan bahwa saksi itu adalah syarat karena ada di luar proses akad nikah. Mahar tidak disebutkan dalam urutan, namun demikian mahar bukan rukun nikah. Jadi dalam urutan rukun dengan demikian mahar itu bukan. Namun mahar menjadi wajib. Sekali lagi mahar akan menjadi wajib dengan 3 sebab. 1, mewajibkan oleh hakim. 2, mewajibkan oleh suami itu sendiri. Yang ketiga adalah ijma, persetujuan karena ada persetubuhan. Jadi dalam pandangan Syafi'iyah walaupun mahar tidak seperti Maliki, di Malikiyah mahar itu rukun. Jikalau mahar tidak ada tidak bisa dilaksanakan. Tapi dalam pandangan Syafi'iyah walaupun mahar itu tidak rukun, tidak syarat, bukan merupakan syarat, bukan rukun, tapi mahar itu adalah sebagai penghalal atas persetubuhan. Jadi jikalau tidak ada mahar, mereka tidak bisa bersetubuh. Makanya ketika mahar bagi orang yang bercerai, jikalau kemudian belum terjadi persetubuhan, maharnya akan balik separuh. Tapi kalau dia bercerai setelah persetubuhan, maharnya tidak bisa kembali. Jadi ada laki
menikahi seorang perempuan belum diapa-apakan sudah cerai, maka maharnya balik separuh. Karena mahar itu sebagai piranti penting dalam rangka menghalalkan kelamin mereka untuk melakukan persenggamaan. Penyebutan mahar dalam akad hanyalah sunnah, maka sah nikah meskipun tetap sah nikahnya walaupun mahar tidak disebutkan. Makanya kadang-kadang ada waktu saya apa itu dimandati penghulu dimandati penghulu untuk menghadiri pencatatan. Jikalau kemudian pengantin itu kan macam-macam kan, wong jenenge mahar uang itu, misalkan sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 14 September. September kan 9 kan ya? 14 9 14/9/2025. Jadi maharnya itu adalah 14/09/2025. Membahasakan kan panjang banget kan? Membahasakan ke panjang banget. Wes, ndak usah ribet-ribet, tak suruh naruh di meja bimahri hadza halan gitu aja. Ndak usah saya sebut, ngapain disebutkan? Wong yang nikah juga niko-niko itu. Jadi uzawi juga ala ma amaral bihi min imsakim bima'rufin aw tasri bisan angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka fulanah bin fulan mauliyata abiha alladzi qad wakalani bimahri hadza halan gitu ya. Nggak usah ribet-ribet. Langsung tak tepuk-tepuk begini bimahri hadza halan gitu. Sah itu. Nggak usah disebut. Sah. Karena sunnah menyebut itu. Lawang yang nikah itu hanya mengejarkan. Tapi ketika pembekalan saya sampaikan bahwa mas kawin sidak itu adalah sesuatu yang manfaat. Apakah ada barang yang bisa dibeli dengan uang Rp5 sekarang ini? Kan ada Rp5. Apakah ada barang yang bisa dibeli dengan harga Rp5? Kan tidak ada. Dan itu pun toh uang itu kemudian dibuat uang-uangan dimasukkan figura. Ada ya? Di Madura ada nggak? Sebagian ada, Pak. Ada. Ada. Itu tugas saudara itu untuk mencerahkan santri-santri ajo neko-neko. Yang penting rumah tangga langgeng. Ada yang dengan mas kawin yang neko-neko begitu, sekarang nikah tahun depan cerai. Karena ya nikahnya ya neko-neko begitu. Kaken polah namanya. Kemudian lanjut ya. Ini terkait dengan ini. Baik, ini dari materi yang pertama masih ada waktu 1 menit. Tak lanjutkan materi yang kedua. Materi kedua ini adalah apa? Materi kedua ini adalah terkait dengan nikah beda agama. Nikah beda agama menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Ya, sekali lagi nikah beda agama tidak dibolehkan menurut kompilasi hukum Islam. Tapi menurut kajian nikah dengan ahli kitab boleh. Tapi yang ahli kitab itu yang perempuan. Sekali lagi, yang ahli kitab itu yang perempuan. Tapi yang laki-laki tetap muslim. Sehingga tidak dibolehkan seorang muslim seorang muslimah dinikah dengan laki-laki non-muslim. Itu pun non-muslimnya adalah ahli kitab. Yang boleh adalah laki-laki menikah dengan perempuan non-muslim tapi non-muslim yang ahli kitab. Siapakah ahli kitab? Umat Nabi Musa, umat Nabi Dawud, umat Nabi Isa. Yang masih hidup sampai sekarang, ajarannya adalah sebagian dari ajaran Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Selebihnya tidak dibolehkan. Kemudian, dalam pandangan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab, mayoritas ulama membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Ini, saya share ya. Kelihatan? Udah kelihatan? Ini. Mayoritas ulama membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Seperti
Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau. Itu sah itu pernikahannya. Karena Lydia Kandau adalah dihukumi ahlul kitab. Karena kitabnya adalah kitab Injil. Bible, Injil. Ayat Al-Quran yang melarang pernikahan beda agama kepada perempuan musyrik. Yang musyrik tidak boleh. Karena itu tidak mencakup ahli kitab. Pernikahan beda agama harus didaftar di KUA. Jadi syaratnya bukan di catatan sipil, tapi didaftarkan di KUA setempat. Jika pernikahan beda agama dipaksakan dan tetap dilakukan, maka hukumnya tetap tidak sah. Secara hukum syara, perbuatan mereka dikategorikan dalam perbuatan zina. Jadi untuk di Indonesia ini hanya kajian epistemologi fikih loh ya, kajian ontologi dan epistemologi fikih loh ya. Tapi kalau kemudian nikah beda agama, sekali lagi, nikah beda agama tidak dibolehkan. Apakah laki-lakinya atau perempuannya? Tapi ada pemakluman yang laki-laki harus muslim. Tapi untuk kompilasi hukum Islam, laki-laki maupun perempuan harus seagama. Tidak boleh beda agama. Ada perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum menikahi wanita ahlul kitab. Sebagian mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahwa menikahi ahlul kitab tidak boleh. Menikah ahli kitab boleh, tetapi hukumnya makruh. Jadi empat mazhab boleh menyatakan boleh, tapi makruh. Namun di Indonesia pernikahan beda agama tidak diakui oleh negara. Sekali lagi, nikah beda agama tidak diakui oleh negara. Sebagaimana dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 74 bahwa menyatakan perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu dalam ajaran Islam, nikah beda agama juga dilarang. Satu, pernikahan adalah ibadah yang harus berorientasi pada Allah. Lantas bagaimana jika ada salah satu pasangannya yang tidak berorientasi pada Allah? Yang kedua, pernikahan itu erat kaitannya dengan keturunan, harta warisan, makanan, minuman, serta hubungan pendidikan pembangunan. Lantas bagaimana jika pasangannya beda agama? Tentu ini akan benceng dan cueng. Yang ketiga, hukum negara pernikahan beda agama juga dilarang. Pada pasal 40 huruf C dan pasal 44. Jadi pasal 40 huruf C dan pasal 44 kompilasi hukum Islam. Kemudian jumhur ulama pun berpendapat bahwa haram hukumnya bagi seorang muslimah menikahi seorang laki-laki non-muslim. Oke, jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya bagi seorang muslimah menikahi seorang laki-laki muslim. Eh, Haram hukumnya jika seorang perempuan muslim atau muslimah menikahi seorang laki-laki non-muslim. Karena perempuan itu butuh imam. Pernikahan adalah ibadah, maka nilai ibadah harus berorientasi pada Allah semata. Dan jika tidak, sudah disebutkan dan ditegaskan oleh agama, jelas menaik hukum dilarang menikah non-muslim. Ini dasarnya Al-Baqarah 200. Wala tankihul musyrikatu hatta yu'min wala manatu mu'minatun khairum min musyrikan walau ajabatkum. Janganlah engkau menikahi seorang musyrikah hingga dia menjadi orang yang beriman. Begitu pula budak perempuan yang mukmin itu lebih baik daripada perempuan musyrik walau engkau sangat menginginkannya. Walantul musyrikin dan juga tidak boleh seorang musyrik menikah hatta yu'minu hingga dia beriman. Wal abdun mukmin khairun, seorang hamba saja yang mukmin itu lebih baik min musyrikin daripada orang musyrik walau ajabakum. Walau engkau sangat mengaguminya. Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka akan mendorong engkau akan masuk neraka. Sementara wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Allah akan mengajak untuk masuk surga dan ampunan biidznihi dengan izin Allah. Dan itu wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah sangat jelas perkaranya dengan ayat-ayatnya kepada manusia supaya kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi supaya kita termasuk orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan wala tazawwaju ayyuhal mu'minun. Janganlah kau menikahi wahai orang yang beriman musyrikat yang menyekutukan Allah hatta yu'min hingga musyrikat itu beriman kepada Allah wahdah untuk wayadkhulna fid dinil Islam dan sungguh mereka akan masuk kepada Islam. Jikalau keadaan seorang perempuan
budak yang beriman kepada Allah itu lebih baik daripada perempuan yang bebas namun menyembah berhala. Wala jabakum bijamaliha, walaupun engkau mengagumi kecantikannya, wa maliha hartanya, wa tazawwaju muslimat, dan menikahlah dengan seorang muslimat. Seorang laki-laki pun tidak boleh demikian sebaliknya. Itu landasan hukumnya. Kemudian kita lanjut. Terakhir ini 37 ya. Habis ya waktunya ya. Ini. Al-Mumtahanah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratu famtahinuhun. Allahu a'lam bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Wa atuhum ma wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihunna idza ataytumuhunna ujurahun. Ini wala junah alaikum antangkihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Jelas? Sangat jelas sekali. Wala junah alaikum antangkihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Dan tidak dibolehkan atas kamu menikahi perempuan-perempuan idza mereka jika walaupun dia itu datang dengan apa? Dengan sesuatu yang telah mereka bayarkan, dengan mahar yang telah dibayarkan. Saya kira itu barangkali ada guna dan manfaat. Sampai detik ini, alhamdulillah, bertahan. Yang kuliah adalah seluruhnya 100% manusia semua. Tidak ada yang golongan jin. Dan mudah-mudahan perjumpaan ini ada guna dan manfaatnya ya. Ada guna dan manfaatnya. Saya kasih waktu 5 menit lagi sebelum dilanjutkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Sudah Pak, enggak ada Pak. Ahad tanggal berapa sekarang? 14 September ya? Iya Pak, Ya, Pak, tanggal 14. Ya. Saya kira itu ya cukup ya. cukup. Ya, Nah, Pak. saudara ada di mana? Ini posisinya? Di kuliah Pak, kampus. Oh, di kampus. Ada yang di rumah ya ini ya? Habis ini materinya apa? Hibah, Hah? hibah wasiat waris. Nah, ini Pak Romi Bapak Oke. hibah wasiat dan waris. Hibah wasiat waris. Oke. Oke, saya cukupkan sekian. Dosennya sudah datang, Mbak. Pak Romi masih mengajar Lirboyo, setelah ini mengajar MHKI Bapak. Oke, sampai ketemu. Baik. Mbak, Oke. eh, Ya, pekan ya, ya. depan maju jam 8, Mbak ya. Bagaimana Bapak? Ahad depan maju jam 8 ya. Baik Bapak. Oke. Terima kasih. Kita cukupkan sekian. Walaupun minkum. Barangkali ada salah, lupa, salah dan Sebentar, sebagainya mau bisa bertanya, Pak. dimaafkan ya. Izin bertanya, Pak. Begitu pula atas kejinannya tadi juga saya sudah memaafkannya. Dan Pak, kalau izin Zoom bertanya, Pak. tetap ya Izin bertanya, ada Pak. ya silakan ada yang tanyakan. Untuk itu, Pak, ahlul kita, Pak, pada zaman sekarang, apakah orang-orang yang eh, berpedoman Injil dan Taurat itu termasuk ahlul kitab? Padahal kan pada realitanya, Injil yang sekarang atau Bible yang sekarang itu kan sudah mengalami tahrif, penambahan atau Ya, pengurangan. ya, ya. Kalau untuk Yahudi itu masih mendekati. Tata caranya itu masih murni, masih agak murni. Beda dengan Nasrani. Nasrani itu sudah mengarah pada menyembah patung. Kalau menyembah patung itu sudah mengarah pada musyrikat. Kalau Nasrani itu sudah mengarah pada penyembahan patung. Sudah mengarah pada penyembahan patung itu lebih dekat dengan al-musyrikat, menyekutukan Allah. Sehingga untuk makanya sebagian ulama menyatakan bahwa detik ini sekarang ini sudah tidak ada ahlul kitab karena kitabnya sudah diubah. Sekali lagi, sebagian ulama menyatakan bahwa sekarang ini sudah tidak ada ahlul kitab karena kitab-kitab itu sudah diubah. Tapi sebagian ulama yang lain, mereka walaupun diubah masih ada yang murni. Sehingga mereka apapun kondisinya masuk dalam ahlul kitab. Tinggal saudara pilih yang mana. Kalau saya pribadi, sebagai
aparatur negara, maka saya memandang mereka juga ahlul kitab. Ahlul kitab dalam perspektif perspektif apa? Keindonesiaan. Karena sebagian dari apa yang ada itu juga masih dari Allah. Yang ter, yang ter yang terubah ya sebagian. Tapi dalam unsur pribadi, sekali lagi, kalau saya sebagai ASN, mereka ahlul kitab. Tapi sebagai pribadi, udah tidak ada ahlul kitab sekarang ini. Tidak berarti saya pakai dua kaki, tapi untuk praktek pribadi saya sebagai hamba Allah, maka detik ini udah tidak ada ahlul kitab karena kitabnya sudah diubah. Sekian, wallahu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.